wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur di pagi hari ini Allah tiada henti memberikan karunia dan nikmat yang tidak ta'uddu nikmat Allah engkau berusaha mengingat kita bisa melakukan aktivitas kita hari ini mulai dengan qiyamul lail atau tahajud dilanjutkan dengan subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi jalan kebaikan, jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ada sedikit kendala tadi. Kita lanjutkan, insya Allah seperti biasanya hari Sabtu ini adalah kajian fikih tarbawi, ya, fikih pendidikan atau kajian fikih, dan spesial hari ini fikih tarbawi. Tema kita adalah tentang bagaimana belajar bahasa Arab. Ya, insya Allah nanti kita akan berdialog, berbincang-bincang dengan Ustadz Firman Afifuddin Soleh. Beliau instruktur pembelajaran bahasa Arab. Tentang bagaimana belajar bahasa Arab itu, benarkah belajar bahasa itu mudah? Nah, kita akan temukan jawabannya di sesi 1 jam ini ya. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai rujukan kita, Al-Hadis sebagai sumber kita, dan berbahasa Arab ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah sudah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal, agar kalian belajar, agar kita semua mau untuk belajar ya. Itu diantaranya Al-Quran menyampaikan bahwa Allah berfirman bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab, maka kita yang luar Arab tentu harus belajar bahasa Arab. Bahkan orang Arab pun untuk memahami Al-Quran itu perlu belajar bahasa Arab lagi gitu ya. Nah, saya baru pulang 3 hari yang lalu dari Tanah Suci, dan ketika ngobrol dengan orang Arab, mereka tanya gitu, Arabia Fusha wa Amiyah. Dia tanya, kamu mau ngobrol dengan saya bahasa Arab Fusha atau Amiyah? Nah, ternyata orang Arab juga yang belajar Fusha atau belajar bahasa Arab formal harus belajar lagi ya, karena diajak bahasa Fusha ada yang nggak ngerti mereka, karena bahasa Arabnya Amiyah umum ya, bahasa Arab keseharian. Nah, tentu apalagi kalau kita mempelajari bahasa Al-Quran yang itu adalah bahasa yang tertinggi. Kalau kita mendengar atau membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya, ketika Rasulullah awal dakwah di kota Mekah, dakwah di kalangan orang-orang Quraisy, saat itu sangat dihargai orang-orang yang bisa membuat syair ya. Penyair itu sangat dihargai dan dihormati karena mampu membuat syair yang begitu indah dan memukau bahasanya. Tetapi ketika Al-Quran turun, Rasulullah datang, mereka kaget, bahasa apa ini? Saking indah dan hebatnya bahasa Al-Quran, mereka pun tercengang dan tidak bisa menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Bahkan di antara kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu di Mekah, dikarenakan memang mendengar bagaimana keindahan bahasa Al-Quran tersebut.
Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, ya, sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat kedua tadi, bahwa Al-Quran oleh Allah diturunkan dalam bahasa Arab. Artinya ketika kita belajar bahasa Arab, kita sedang belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa sunnah Rasulullah, dan kita belajar literatur Islam, ya. Hampir tentunya kitab-kitab klasik literatur Islam ini berbahasa Arab, yang supaya kita bisa memahaminya dengan benar, kita harus belajar bahasa Arab. Begitulah Bapak Ibu sebagai pengantar awal, ya. Insya Allah kita akan banyak waktu nih, 1 jam ke depan berdialog dengan Ustadz Firman. Semoga kita mendapatkan jawaban nih dari judul kita, ya. Judul kita adalah benarkah belajar bahasa Arab itu mudah? Karena sebagian kita, mohon maaf ya, kita sebagai kaum muslimin tetapi tidak bisa bahasa Arab karena memang kita luar Arab begitu, dan tidak semangat untuk belajar bahasa Arab karena susah. Bahasa Arab itu susah gitu ya, baca nawalir komo bacanya aja susah, apalagi memahaminya, apalagi kalau misalkan tulisannya Arabnya Arab gundul begitu ya. Ini lebih sulit lagi. Tapi kita coba undang Ustaz Firman, apakah seperti itu atau tidak. Kita undang dulu Ustaz Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Mohon alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Firman sudah menyempatkan waktu bisa hadir di kesempatan subuh hari ini. Terima kasih, semoga berkah buat Ustadz dan keluarga semuanya, ya. Alhamdulillah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Mungkin di awal ini tadi saya sudah berikan pengantar terkait bagaimana pentingnya bahasa Arab, tapi nampaknya perlu diperdalam lagi nih tentang bagaimana pentingnya kita sebagai seorang muslim belajar bahasa Arab. Tapi mungkin sebelum lebih jauh tentang bagaimana ahamiyatu ta'lim al-lughah al-arabiyyah ini, bagaimana pentingnya belajar bahasa Arab, saya kenalan dulu. Mungkin orang-orang tidak tahu siapa Ustadz Firman ini. Silakan Ustadz, mungkin mau perkenalkan diri dulu. Masya Allah, kalau nama lengkap anak itu Firman Afifuddin Soleh. Kemudian lahir di Bandung, insya Allah tahun 82, insya Allah Ustadzmu. 82 Ustadz ya, masih muda. Ya, anak 82 masih muda. Adik nih. Kalau pendidikan itu S1 anak di Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian S2-nya di UIN dan S3-nya alhamdulillah di UIN juga. Dan sekarang alhamdulillah kalau aktivitas sebagai seorang pendidik dan dosen, salah satunya juga mengajar di STAI Darut Tauhid di PPM, insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, iya. Ya, Ustaz Firman ini jadi Ustadz, jadi pengajar, jadi dosen ya terkait bahasa Arab, karena memang latar belakang beliau S1, S2 sampai S3 juga berbahasa Arab ya. Bahasa Arab. Ya, Ustadz, mungkin secara pribadi apa yang melatar belakangnya Ustadz mau belajar atau bergelut bahasa Arab sejak S1 sampai sekarang S3 nih yang dipelajari, atau mungkin ini motivasi awalnya dulu nih gitu. Jadi Ustadz, kalau kita ditanya ya, termasuk anak pribadi, kenapa sih kita sebagai seorang muslim misalkan mesti belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini? Jawaban yang paling sederhana, li'annani muslimun. Karena kita adalah seorang muslim. Kitab suci kita yaitu Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahkan dalam Quran tadi yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadzmu, bahkan ada 11 ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Quran itu dengan bahasa Arab. 11 ayat. 11 ayat terulang tuh. Allah mengulang-ulang menunjukkan betapa luar biasanya bahasa Arab ini. Dengan Al-Quran dipilih oleh Allah sebagai bahasanya Al-Quran, bahasanya mukjizat yang paling besar, ini menunjukkan kelebihan bahasa Arab. Kalau kita menghitung misalkan nanti bisa di-searching oleh jamaah semuanya, bahasa sedunia ini yang resmi itu ada 7.139. Padahal sebenarnya lebih kan, bisa puluhan ribu tuh. Nah, berapa 7.000?
139, Ustaz. Ini bahasa resmi. Bahasa resmi yang dicatat oleh PBB, Persatuan Oh, Bangsa-Bangsa di dunia. iya, iya. Tapi kan sebetulnya banyak sekali di Indonesia saja kan bahasanya bukan hanya bahasa Indonesia. Wah, iya betul. Di Indonesia bisa ribuan bahasa daerah juga. Bisa ribuan bahasa daerahnya. Ini hanya yang tercatatnya kan kalau di PBB hanya bahasa Indonesia satu. Ini bisa seluruh dunia itu banyak. Dari sekian banyak itu Allah memilih untuk menjadikan mukjizat yang terbesar sampai akhir zaman yaitu bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki nilai yang sangat tinggi di antara bahasa-bahasa yang lain di dunia. Oke. Yang kedua, yang menjelaskan Al-Quran yaitu hadis. Rasulullah SAW pun berbahasa Arab. Bahkan ibadah yang senantiasa kita lakukan setiap hari dari mulai sholat, takbir, misalkan sampai salam, kemudian ibadah haji, doa-doa dari talbiyah sampai doa-doa yang lainnya itu berbahasa Arab. Artinya ketika kita ingin paham Al-Quran, paham hadis, termasuk kita ingin Bapak Ibu rahimakumullah khusyuk dalam beribadah, maka menjadi satu kewajiban ya, keniscayaan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan dulu ada sesuatu yang viral nih Ustaz Mul ya. Jadi ada anak kecil, dia orang Cina, ditanya dalam satu acara besar tuh, "Limada tata'allam al-lughah Arabiyyah?" Itu jawabannya sederhana, "Li'annani muslimun." Karena saya adalah seorang muslim. Itu Masya Allah. Itu menjadi satu alasan yang sangat kuat kenapa kita mesti mempelajari bahasa Arab yang menjadi bahasanya Allah, bahasa Al-Quran. Jawabannya yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi satu motivasi juga, li'annani muslimun, karena aku adalah seorang muslim, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, ibadah berbahasa Arab, termasuk ketika kita berdoa, doa-doa yang kita panjatkannya pun dengan bahasa Arab. Ustadzmu? Bismillah. Ustadzmu? Oh, Ustadzmu terputus, Kang Afif? Oh iya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah terkait dengan tadi motivasi terbesar kita untuk mempelajari bahasa Arab karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luar biasa. Menjadi satu kelebihan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Alasan yang paling utamanya Allah memilih dari sekian ribu bahasa yang ada di dunia, bahasa Arablah yang dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Tentu kalau Baik. bertanya, ya Ya, terima kasih. Maaf Ustaz, tadi saya terlempar nih sinyalnya. Jadi satu, ini penting Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kita sebagai seorang Muslim, dan ternyata ini alasan pertama ya Ustaz Firman, kita sebagai seorang Muslim, maka kita belajar bahasa Arab begitu. Di balik tadi ribuan bahasa yang ada di dunia ini, yang bahasa resmi gitu disebutnya, yang tidak resmi mungkin jauh lebih banyak. Bahasa-bahasa daerah ya, tiap daerah punya bahasa termasuk di Indonesia. Yang dulu saya belajar tadi Indonesia aja ribuan bahasa daerah. Nah, bahasa Sunda bahasa resmi bukan Ustaz Firman. Saya suka bakar ya. Bahasa Sunda itu jadi bahasa internasional. Oh, ya. Masya Allah. Kenapa? Karena saya ketemu dengan orang Sunda di Jeddah, di Mekah, di Madinah, bahasa Sunda aja ngobrolnya, berarti jadi bahasa internasional. Internasional. Baik, jadi mungkin boleh difokuskan lagi Ustaz, kira-kira apa nih pentingnya kalau tadi karena sebagai seorang Muslim kita belajar bahasa Arab, jadi apa pentingnya kita sebagai seorang Muslim harus belajar bahasa Arab? Ya Ustaz, kalau kita kemudian melanjutkan pertanyaannya, kenapa akhirnya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran, bahasanya mukjizat yang paling besar? Ini terkait dengan kenapa kita penting, karena memang bahasa Arab itu, kata para ulama, bahasa yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan al-Latan Qodi Ajaibuhu, satu kitab yang tidak akan pernah hilang
keajaibannya. Jadi bahasa Arab itu memiliki kosakata yang sangat luar biasa, memiliki makna yang dalam. Contoh saja, yang ringan, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara keunikan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab memiliki adanya harokat atau tanda baca ya. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, kita mengenal ada tanda baca atau harokat dalam bahasa Arab itu ada fathah, a, doma, u, kasroh, i gitu ya. Nah, tanda baca inilah yang kemudian menjadi keunikan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa selain bahasa Arab. Contoh misalkan dalam bahasa Arab, kata ba dan ro misalkannya itu dua kata tuh. Kalau kita memberikan harokat yang berbeda-beda, itu memiliki makna yang berbeda. Contoh misalkan kalau kita baca ya, huruf ba-nya dengan kasroh, birun. Ini kita sudah mengenal nih. Birul walidain, berarti birun itu artinya kebaikan. Tapi kalau kita ba-nya dibaca fathah, barun, itu maknanya bisa beda. Barun itu artinya daratan. Gimana Ustadz kalau dibaca dengan harokat domah baknya jadi burun, bisa tidak? Nah, ini hebatnya bahasa Arab, bisa. Jadi burun itu maknanya gandum, Ustadz. Jauh kan? Jadi birun kebaikan, barun daratan, itu burun gandum. Dan hebatnya lagi bahasa Arab itu dengan harokat yang berbeda-beda memunculkan makna yang berbeda, tapi tetap ada kaitan yang sangat erat antara satu kata dengan kata yang lain. Jadi kenapa hikmah ketika kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mesti dengan ungkapan birrul walidain, sama dengan barun dan burun. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu mesti seluas daratan, barun, dan mesti ketika kita berbuat baik kepada orang tua itu betul-betul ikhlas seperti burun gandum. Yang namanya gandum ketika kita masukkan ke makanan tidak terlihat tapi terasa. Artinya betul-betul harus ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Jadi satu keunikan bahasa Arab ini sebetulnya banyak sekali, yaitu berupa harokat, itu yang akhirnya menjaga akan kemudian Quran. Bahkan ketika harokatnya itu di awal ya, kalau di tengah bisa. Misalkan kata kaf, ba, dan ro. Kaf dan ro-nya patah, kita rubah-rubah tuh harokat ba-nya. Kaburo. Kalau kaburo itu artinya besar. Kalau kabaro itu artinya lebih tua. Tapi kalau kita baca harokat ba-nya dengan kasroh menjadi kabiro, jadi lansia, Ustaz. Jadi lanjut usia tuh. Masya Allah. Jadi luar biasa tuh. Malah satu lagi nih. Kalau harokat akhirnya dirubah gimana? Ini lebih bisa jauh sekali maknanya. Misalkan kita lanjut ya. Nah, ini pentingnya. Kalau kita tidak bisa mempelajari bahasa Arab, ketika salah membaca harokat itu bisa salah makna. Contoh misalkan ketika kita membaca dalam surat Fatir ayat 28, innama yahsyallaha, Allahnya fathah ya, yahsyallaha min ibadihil ulama'u, yang pertama. Atau yang kedua nih, Bapak Ibu rahimakumullah yang benar, innama yahsyallahu min ibadihil ulama'a. Nah, yang mana yang benar kira-kira? Jadi yang pertama anak baca innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u, atau yang kedua innama yahsyallahu min ibadihil ulama'a. Nah, ini kalau kita tidak paham, itu bisa jauh maknanya. Hadirin rahimakumullah, yang benar adalah tentu saja yang pertama. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Al-Quran, kalau sesuatu dibaca U itu pasti jadi subjek. Kalau dibaca A jadi objek. Jadi kalau kita membaca innama yasallahu min ibadihil ulama'a, berarti artinya Allahu jadi subjek, Allah takut kepada ulama. Tapi ketika kita membacanya innama yasyallaha min ibadihil ulama'u, berarti hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Nah, ini salah satu di antara kehebatan Al-Quran dengan bahasa Arab ini, karena bahasa Arab itu memiliki tanda baca, memiliki harokat yang membuat akhirnya Quran ini terjaga kemurniannya sampai sekarang. Ya. Belum lagi mungkin perubahan huruf ya Ustaz ya. Nah, termasuk itu Ustaz. Ya, hak besar istilahnya, hak kecil sin dengan shin itu bisa berubah makna jauh ya. Jadi yang kedua betul adanya makhraj tuh. Adanya makhraj ini sangat bisa merubah sekali akan makna yang jauh. Contoh misalkan alhamdulillah, Ustaz ya. Alhamdulillah itu segala puji.
Tapi kalau kita membacanya menjadi alhamdu, jadi hak besar, itu segala kehancuran. Makanya, aduh, hati-hati itu membacanya. Seperti kita aja meminta tolong kepada Allah, kita mengatakan syafa'ah, sin titik tiga itu artinya kan pertolongan. Ya. Tapi kalau kita membacanya di syafaat gitu ya, apalagi kalau di Bandung tuh orang Sunda, ya Allah berilah saya syafaat, sangat kecil. Itu artinya hati-hati, artinya adalah tempelengan. Jadi kebayang ya, kalau orang berdoa setelah selesai tahajud, ya Allah beri saya syafaat, artinya minta ditempeleng. Jadi dia diuji dari satu ujian pindah ke ujian yang lain. Karena yang dipintanya syafaat. Betul, pentingnya belajar bahasa Arab itu ya. Jadi ada istilah kan Ustaz ya, taghayyaru harfahu taghayyaru ma'nahu ya. Maknahu, Kalau iya. berubah hurufnya bisa jadi berubah artinya, begitu. Berubah huruf bisa berubah cara arti. bacanya berubah artinya. Sehingga disitulah pentingnya kita belajar, karena bahasa Arab ini bahasa tanda kutip buat kita orang Indonesia kan bahasa asing ya. Kita mempelajari bahasa asing, mempelajari bahasa yang lidah kita bukan lidah orang Arab, yang mengucapkannya juga perlu kita mempelajarinya. Tapi mungkin kembali ke tema kita ini Ustaz, bahwa belajar bahasa Arab itu mudah. Nah, sebenarnya dari mana dulu kita harus belajar? Sebab ketika langsung harus belajar makhorijul huruf yang benar, kemudian pengucapannya benar, nampaknya banyak yang kesulitan. Contoh nih, kita orang Sunda gitu ya, saya lihat ya orang Sunda susah bilang huruf fa gitu ya. Kai patak puruna baca ini orang Sunda nih gitu ya. Alam taro kai papa ya orang Sunda. Itu orang Sumatera susah bilang huruf ro, rata-rata ra ya, gitu ya. Ra, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang Sumatera maaf gitu ya. Orang Jawa huruf a susah. Alhamdulillah robil ngalamin lagi. Nah, sebenarnya dari mana kita memulai Ustaz? Apakah dari huruf dulu begitu atau bagaimana nih? Ya, luar biasa. Selama ini kalau kita bertanya kepada kaum muslimin, kalau bahasa Arab itu gimana sih ketika kita belajar, itu banyak sekali kendala kan. Pasti yang pertama kali sulit, rumit gitu. Banyak hafalan, harus lama belajarnya. Nah, yang pertama kali adalah mengubah persepsi kita terhadap bahasa Arab. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, sebetulnya ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, itu Allah pilih. Kenapa Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena ternyata bahasa yang paling mudah sedunia itu adalah bahasa Arab. Allah itu salah satu di antara sifatnya adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkinkah Allah yang memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya menurunkan satu kitab yang sulit untuk dipahami? Ini tidak mungkin. Makanya nanti kalau kita membaca surat di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar sampai terulang 4 kali nih, ayat 17, 22, 32, dan 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa, wa dan la itu dalam bahasa Arab ya, ini artinya huruf taukid nih. Sungguh. Qad, nah ini juga taukid tuh. Sungguh, harfu tahqiq tuh. Jadi dan sungguh. Kemudian yasarna, ini kalau kata ahli bahasa Arab, sinnya ditasdid. Ain fiilnya itu ditasdid, itu pun ketika ada kata yang ditasdid itu menunjukkan penguatan. Yasaro mudah, kalau yasarna amat sangat mudah. Jadi ada 3 penguat nih, hadirin rahimakumullah. La sungguh, qad sungguh, yasarna, ini Allah sangat sebetulnya seolah-olah berbicara kepada kita, menjelaskan betapa kami benar-benar amat sangat memudahkan. Satu lagi Ustaz nih yang luar biasa, pemilihan kata mudah kepada bahasa Quran itu Allah pilih bentuknya yusrun. Padahal dalam Al-Quran, kata mudah itu dalam bahasa Arab ada 2. Ada sahlun, ada yusrun. Jadi sahlun mudah, yusrun mudah. Bedanya apa? Kalau sahlun mudah, dia tapi bersyarat. Tapi kalau yusrun, mudahnya tidak bersyarat. Contoh misalkan yang sahlun bersyarat, mudah bersyarat.
nyetir mobil. Nah, ini mah mudah tapi bersyarat. Syaratnya sudah harus di atas misalkan 17 tahun. Badannya mesti tinggi, harus banyak berlatih, harus punya jam terbang, harus punya kesadaran tingkat tinggi. Nah, itu sahlun berarti mudah bagi yang sudah memenuhi syaratnya. Tapi kalau yusrun, mudahnya tidak bersyarat. Contoh misalkan minum air di gelas. Kira-kira ada syaratnya nggak nih jamaah rahimakumullah? Tidak ada. Jadi anak usia 3 tahun saja itu kan untuk diajari minum pada gelas itu tidak lama, langsung bisa. Nah, kemudian kalau kita sekarang tadaburi surat Al-Qamar itu ayat 17, Allah tidak sahalna, tapi Allah menyebutkan dengan sebutan yasarna. Kami mudahkan, artinya mudahnya tanpa syarat. Makanya siapapun yang mempelajari Quran itu akan mudah. Sehingga kalau kita ulang ya, la sungguh, kot sungguh, yasarna ditasdid amat sangat mudah, kemudian mudahnya pun tanpa syarat. Artinya Al-Quran itu oleh Allah dimudahkan. Bahasanya, siapapun yang menghafal Quran pasti mudah, yang belajar Quran pasti mudah. Allah mudahkan semudah-mudahnya. Jadi kalau kami ya di kuantum nih, di kuantum mustaqil ini mudahnya itu yang kelima, Ustaz. Jadi kalau ditanya bahasa Quran itu A mudah, B sangat mudah, C amat sangat mudah, atau yang D amat sangat mudah sekali, atau yang E 23 kata. Ini untuk menafsirkan ayat yang tadi ya 17. Yang 23 kata Ustaz nih. Amat sangat mudah sekali-sekali banget kacida pisan piraku manya pohara kabina-bina tentingeun bu cetek cineo kis okik sesugakan tande sune citik bingit cinca itu. Jadi sampai begitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya kata untuk menunjukkan mudah bahasa Arab. Mudah, ya. Iya. Jadi ketika kita misalkan mengatakan sulit, berarti itu kita harus segera istighfar. Kenapa? Karena kita berarti mengingkari 4 ayat yang terulang. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mendengar bahasa Quran, amat sangat mudah. Inilah yang kemudian akan membuat ketika kita berpersepsi bahwa ini mudah, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita. Jadi bahasa Quran itu mudah. Salah satu di antara wujud kemudahannya, putra-putra kita, misalkan yang usianya 5 tahun saja, sudah banyak yang hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Itu tidak harus belajar bahasa Arabnya lama, tapi mereka hafal dan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ini satu di antara wujud kecintaan Allah kepada kita. Jadi bahasa Quran itu dengan bahasa Arab itu merupakan tanda cinta Allah kepada semua umat manusia yang ada di dunia. Karena hanya bahasa Arab lah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari oleh kita. Ini yang paling penting. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sebagai pengantar dulu ya. Ini menarik Bapak Ibu. Diulang dalam satu surat 4 kali menunjukkan bahwa betapa mudahnya Al-Quran itu dipelajari ya, dan dihafal bahkan ya, fahal min mudzakir ya, yaksarna lidzikri fahal min mudzakir, untuk dipelajari kemudian dihafal. Dan Al-Quran yang berbahasa Arab tadi, artinya belajar bahasa Arab itu mudah. Jadi poin pertama nih, pesan dari Ustaz Firman, Bapak Ibu, mari kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita yang mungkin sekarang selama ini kita berpikir bahasa Arab itu susah, rumit, ya berat, padahal diulangnya juga tadi pakai taukidnya berulang ya, la dan kon. Ya, sama-sama. Jadi kalau sungguh dan diulang 2 kali, sungguh-sungguh, swear kalau kata anak muda mah gitu ya, serius nih gitu ya, benar-benar dimudahkan oleh Allah, dan yasarna ya, amat sangat dimudahkan. Nah gitu ya. Mungkin apalagi Ustaz nih selain harus merubah mindset kita untuk bahwa belajar bahasa Arab itu mudah. Nah kemudian yang kedua Ustaz ya, selama ini ketika kita sudah memiliki satu keyakinan dan kesadaran bahwa memang kita perlu belajar bahasa Arab. Yang kedua, mindset kita pun harus dirubah, bahwa tidak boleh lagi kita sebagai, apalagi seorang muslim, mengatakan terhadap bahasa Arab itu sulit. Karena itu bisa mengingkari ya tentang 4 ayat yang kemudian Allah ulang-ulang. Allah itu sangat sayang pada kita. Yang ketiga, nah ini ketika kita mau belajar, nah biasanya di Indonesia itu mengalami berbagai macam kendala kan, kesulitan.
Nah, salah satu di antara yang membuat sebetulnya bahasa Arabnya mudah gitu ya. Bahasa Qur'annya itu mudah. Kenapa akhirnya banyak orang yang ketika belajar bahasa Arab itu istilahnya muntaber, Ustaz. Hmm. Muntaber itu mundur tanpa berita. Iya, iya, iya. Jadi harus Awal-awalnya yang pertemuan semangat, pertama kedua iya, semangat, ketiga muntaber ya. muntaber, ya, tidak Tidak ada tiba-tiba berita tidak ada, apa-apa ya. tidak Izin ada berita. enggak gitu, hadir tidak, hilang begitu saja. Masya Allah. Ya, ternyata salah satunya yang membuat kendala karena memang kita kan bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa asli. Hmm. Kita itu bahasanya bahasa Indonesia, termasuk nanti ada bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Nah, bahasa Arab itu bukan bahasa asli kita. Nah, salah satu di antara kendala oleh para pakar bahasa itu karena selama ini kita mempelajari bahasa Arab menggunakan metode untuk orang Arab. Nah, karena menggunakan metode untuk orang Arab berarti sulit. Kalau orang Arab belajar bahasa Arab, metodenya untuk orang Arab pasti sangat mudah. Karena memang mereka sehari-hari berbicara bahasa Arab, kemudian lingkungannya pun bahasa Arab, metodenya untuk mereka pasti amat sangat mudah sekali. Iya. Sebaliknya lah seperti kita, orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia, metodenya untuk orang Indonesia, kan akan mudah tuh. Kalau kita balikan, orang Arab belajar bahasa Indonesia, metodenya untuk orang Indonesia, pasti mereka pun mengalami kesulitan. Nah, ya, jadi yang pertama adalah pada metodologi pembelajaran. Jadi selama ini yang membuat kita sulit belajar bahasa Arab itu karena kita menggunakan metode untuk orang Arab. Berarti bagaimana caranya kita belajar bahasa Arab, metodenya untuk kita nih, untuk orang Indonesia. Masya Allah. Maka alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, ada satu metode yang luar biasa, yaitu metode mustakili ini. Metode mustakili itu adalah metode yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Ini sudah masuk ke metodologi ya Ustaz ya? Ya, 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 betul. Jadi penting nih, yang kedua berarti setelah mindset adalah, Ya, maaf yang ketiga ya, tadi ya, satu ketiga, mindset, dua punya motivasi kita, motivasi, karena betul. dimudahkan. Yang ketiga adalah metode. Jadi kalau saya mengambil dari istilah bahasa di Gontor ya, at-thariqatu ahammu minal madah, bahwa metode itu lebih penting dari materi. Materi artinya materinya sebagus apapun, kalau tidak bisa mendapatkannya, tidak baik mendeliverinya, tidak bisa menyampaikan gurunya, ya bisa nggak paham muridnya. Begitu kan Ustadz ya? Ya betul, itu luar biasa Kita tuh belajar kaidahnya. di ini contoh aja nih, sebelum nanti Ustadz bicara mustakili nih, salah satu metode belajar bahasa Arab ya. Dulu ketika saya kecil, mungkin Ustadz Burman juga sama ya, kecil dulu kan tidak langsung besar gitu. Belajar Al-Quran dulu kita Fatah, Kasroh, Domah gitu ya. Ya, Bahasa kita orang Sunda, Jabar, JR, nah PS. itu tuh. Ba Jabar, Ba JR, Bi, Ba PS, Buta, Jabar, Ta, Babi, Buta, begitu ya. Nah, belajar itu, belajar Quran ya lama, tapi dengan ada metode Iqra gitu ya. Oh, booming tuh Iqra. Cepat ternyata anak-anak kita belajar Al-Quran dalam waktu sekian bulan bisa lancar begitu. Metode qiraati, metode umi, banyak metode ya. Dan metode itu sekali lagi jalan ya, thariqah, jalan atau cara membantu untuk mempercepat. Nah, sehingga ini saya sudah mengenal nih, pernah belajar juga dengan Ustaz Firman Mustakili, banyak yang terbuka. Saya pernah belajar bahasa Arab dulu gitu ya dari kecil. Ternyata yang rumit itu bisa disederhanakan, bisa dimudahkan. Kenapa? Karena ada metodenya. Gitu ya. Baik, lanjut Ustaz nih, yang ketiga metode nih. Seperti apa sebenarnya metodenya untuk mudah ini? Silakan. Ya betul Ustaz, ini luar biasa betul. Tadi Ustaz mengatakan at-thariqah ahammu minal madah, ini di Gontor itu sangat terkenal sekali. Bahwa metodologi itu sangat penting daripada materi. Materi itu penting, tapi yang paling penting adalah metodologi pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita belajar, maka salah satu yang akan membantu itu adalah pemilihan metode yang sangat mudah. Dan diantaranya adalah hadir di Indonesia ini adalah metode mustakili. Jadi mustakili itu metode pembelajaran untuk orang Indonesia. Apa sih Ustadz keunikannya? Keunikannya yang pertama adalah metode mustakili itu artinya sendiri adalah aktif dan mandiri. Jadi dari segi nama itu sudah menunjukkan ini kita akan secara aktif dan mandiri bisa memahami Quran dan bisa baca kitab gundul gitu.
Jadi selama ini kan kalau kita belajar kitab Bunul itu biasanya metodenya sorogan kan. Sorogan Betul, itu betul. kalau artinya kiai kita yang membacakan kitab Bunul, kita yang memberi harokat. Kiai yang menerjemahkan, kita yang nulis terjemah. Dari gundul, kitab Bunulnya menjadi gondrong. Karena banyak tulisan-tulisan kita. Itu biasanya metode sorogan. Kalau dengan mustakili, insya Allah kitab Bunul itu tetap gundul. Kita saja yang membaca jadi gondrong. Nah, apa keunggulannya? Nah, ini keunggulan yang pertama adalah sudah mendunia. Jadi ini satu-satunya kitab metodologi pembelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh Indonesia tapi sudah mendunia. Kitab Mustaqil ini sudah dipasarkan di Amazon.com. Amazon.com bahkan mendapat bintang 5. Dan bahkan yang luar biasa diapresiasi oleh 50 universitas di seluruh dunia nih. Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasanya nih. Bahkan kitab Mustaqil ini sudah mendapatkan penelitian khusus dan apresiasi dari 2 ulama besar di Timur Tengah. Yang pertama diapresiasi oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau itu kan pengarang kitab Tafsir Al-Munir dan Fiqhul Islam wa Adilatuh. Jadi beliau kemudian memberikan satu penilaian yang luar biasa terhadap metodologi Mustaqil ini. Yang kedua diapresiasi oleh Profesor Dr. Bashir Abdul Mukti, seorang pakar bahasa Arab di Al-Azhar. Berarti kalau suatu karya ilmiah sudah diteliti oleh seolah pakarnya, berarti nilainya begitu sangat tinggi sekali. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, keunggulannya adalah menggabungkan nahwu sorof. Nah, ini yang berbeda gitu ya. Jadi selama ini kalau kita belajar bahasa Arab pasti ada belajar nahwu dulu gitu, ilmu nahwu. Yang kedua ilmu sorof. Kitab metodologi Mustaqili ini justru digabungkan menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena lebih memfokuskan kepada tatbiqul lugah, penerapan bahasa. Sehingga kita belajar itu sangat mudah sekali. Tidak lagi dipusingkan dengan nahwu dan sorof, tapi tiba-tiba bisa langsung memahami bahasa Arab. Ini yang kedua. Yang ketiga, praktis tidak teoritis. Jadi kalau selama ini, kalau metodologi untuk orang Arab biasanya teori. Karena teori biasanya sangat sulit bagi kita. Contoh misalkan ketika menjelaskan tentang fa'il saja, dengan menggunakan metode yang dulu, biasanya fa'il itu dengan teori kan, fa'ilun ismun marfu'un wa badal fi'lil maklumi wadala alaman falal fi'la awit tasafabihi. Kita dulu kalau di pesantren universitas harus hafal tuh teorinya. Fa'il itu adalah ismun marfu. Jadi fa'il itu mesti isim tapi marfu. Dalam bahasa Arab untuk i'rab itu ada 4 kan, ada marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Kebayang kan kalau Bapak Ibu yang masih awam mendengar seperti ini, wah bisa pingsan. Apa nih? Tapi dengan Mustaqili langsung praktek. Fa'il adalah subjek tuh, itu langsung kena kepada kita kan. Oh, pelaku fa'il itu misalkan ketika kita buat kalimat saja dalam bahasa Indonesia, Ahmad membaca Quran. Kira-kira mana subjeknya? Ahmad. Berarti Ahmad sebagai apa? Fa'il. Wah, itu langsung begitu, Ustaz. Jadi langsung pada praktek. Makanya alhamdulillah qadarullah ini biidznillah dengan metodologi Mustaqili, bahkan bukan hanya anak muda ya, ini usia yang 70 tahun. Usia 70 tahun nanti bisa sudah bisa membaca kitab Bunul. Jadi beliau dari mulai belajar alif batasa itu sampai bisa mengi'rab membaca kitab Bunul. Nah, yang terakhir kelebihan Mustaqili ini selain daripada sudah mendunia, menggabungkan ilmu nahwu dan sorof, praktis tidak teoritis, yang paling utama adalah sistematis. Sistematis itu artinya belajarnya bertahap dari mulai awal sampai akhir. Jadi Mustaqili itu mengajarkan bahasa Arab dari mulai yang paling dasar, dari mengenal huruf hijaiyah, alif batasa. Biasanya kalau kita belajar bahasa kan langsung ke tema-tema yang berat. Ini dari mulai awal, dasar sekali. Dari mulai alif, cara penulisannya, cara pengucapannya, cara menyambungnya, sampai nanti kemampuan bisa membaca kitab gundul. Nah ini Mustaqil ini, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, yang luar biasanya untuk hari ini, bagi Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya Mustaqili ini kan kalau di Indonesia sudah digunakan oleh sekitar 10.000 lebih pengguna metode Mustaqili, kemudian ratusan pesantren, dan ratusan lembaga juga sudah menggunakan. Karena akhirnya kami berinisiatif menjadikan metodologi Mustaqili ini supaya bisa kemanfaatannya lebih meluas. Dan siapapun bisa menggunakan metode Mustaqili, kita buat dalam bentuk aplikasi nih, Ustaz. Ada aplikasi ya?
Ya, kita buat dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses oleh semua kaum muslimin di seluruh Indonesia dan belajarnya bisa di mana saja kapanpun. Masya Allah. Sehingga akhirnya menjadi satu perubahan besar di tahun 2002 ini. Mustakili kemudian dalam bentuk aplikasi namanya menjadi Kuantum Mustakili. Disingkat menjadi Kuamus nih. Masya Allah. Jadi Kuamus itu satu bentuk aplikasi bagaimana kami ingin menyajikan metode yang sudah sangat mendunia ini, yang sudah luar biasa, ingin dikupas siapapun bisa mempelajari di mana saja, kapan saja. Bisa di rumah, bisa nonton bareng, dalam bentuk aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, disingkatnya Kuamus Arabik nih. Ustadz, Ana bisa disampaikan, ini di-share-kan? Silakan. Bisa dibantu share screen nih, Pak Kak Apip dibuka. Ya. Mungkin kalau share screen. Sudah bisa, Ustaz? Belum? Udah, sebentar. Bismillah. Baik, sambil nunggu nih Bapak Ibu. Jadi Ustadz Firman ini trainer di Kuamus tadi ya, Kuantum Mustakili. Ya. Kalau dulu sebelum ada teknologi ya belajar kita ya pakai kitab langsung ya. Sekarang dengan teknologi bisa lebih luas lagi. Nanti setelah ini kita buka dialog juga, Bapak Ibu baik yang ada di Zoom, ada di Facebook, IG dan semua medsos bisa nanti kita berkomunikasi, bisa berdialog sampai menjelang jam 6 nanti. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Ustaz Firman sudah muncul nih Ustaz, silakan. Ininya Pak. Sudah ada Ustaz. Screen-nya sudah ada, silakan. Bisa di Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini Bapak Ibu akhirnya kami membuat langsung menjadi satu bentuk pembelajaran bahasa Arab bisa di mana saja, kapan saja. Jadi kan selama ini ketika kita belajar, kendalanya adalah waktu dan tempat biasanya. Ustaz. Ketika kita punya waktu, kita misalkan punya waktu, tapi misalkan kadang-kadang ustadznya sakit, akhirnya kita tidak belajar. Atau misalkan ustadznya ada, kitanya tidak ada karena kesibukan. Karena belajar bahasa Arab, satu materi tertinggal, sudah itu sulit untuk mengejarnya. Dengan adanya aplikasi ini, Masya Allah, Insya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah bisa belajar bahasa Al-Quran dengan menggunakan metode Mustakili ini bisa di mana saja, kapan saja. Ini Ustadz, yang pertama kali kita ada video Ustadz. Jadi kita ada video, Ustadz, suara Anda masih jelas? Jelas, silakan. Lanjut. Alhamdulillah. Jelas. Ini sudah ada di layar? Ada. Alhamdulillah. Jadi kita belajarnya itu menggunakan aplikasi pembelajaran, Masya Allah. Ini langsung karya orang Indonesia nih. Insya Allah ini Ana yang menyampaikannya. Ustadz Agus mempercayakan kepada Ana. Ini videonya sekitar 380 video. Jadi kita belajar langsung ada panduannya, dijelaskan dari awal sampai akhir. Jadi belajar bahasa Arabnya mulai dari awal sampai akhir. Jadi sampai kalau istilah kurikulum itu dari mulai SD sampai tingkat S3-nya sudah lengkap pembelajaran bahasa Arabnya. Masya Allah, dan durasinya pun juga tidak lama Ustaz, hanya 5 sampai 10 menit gitu. Videonya ya. Ya, jadi bayangkan selama ini kita belajar bahasa Arab itu kan lama ya, misalkan dalam satu kelas saja 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, ini bagaimana kita agar menyentuh para kaum milenial dan atau Gen Z kalau sekarang ya, yang mereka kalau lihat video itu harusnya sebentar. Kita videonya 5 sampai 10 menit. Maka inilah yang kemudian menjadi revolusi pembelajaran bahasa Arab. Tampilan belajarnya hanya 5 menit gitu ya, belajar bahasa Arabnya. Ini dari awal sampai akhir. Masya Allah. Kemudian setelah video ini, kita kemudian untuk melihat bagaimana pemahaman kita terhadap apa yang ditampilkan dalam bentuk video, nanti ada game Ustaz. Ini hadirin rahimakumullah ya. Ada game yang menarik ini dengan warna, dengan keunikan. Tentang gamenya ada sekitar 400 lebih game pembelajaran bahasa Arab yang unik dan menarik dengan berbagai macam bentuk dan aplikasi yang sangat luar biasa. Nanti akhirnya kita memiliki tagline itu cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Lalu kemudian ada kuis. Kuis ini untuk melatih bagaimana teori di video yang sudah ditampilkan. Nah, ini mungkin kalau setiap hari kita rutin, ini belajarnya itu hanya 15 menit. Itu nonton video, game, dan kuis. Kemudian nanti ada, nah ini yang luar biasa, yang namanya belajar itu kan mesti butuh kosakata. Kita pun menyediakan kosakata pembelajaran bahasa Arab yang langsung kosakatanya itu dari Al-Quran.
Dia kosakatanya kosakata Al-Quran, kosakata bacaan sholat, dan kosakata doa sehari-hari. Dan kemudian dilengkapi dengan ada animasi percakapan bahasa Arab, percakapan haji umroh, dan termasuk percakapan kita sehari-hari. Dan yang luar biasa, Ustadz Mu, kita pun sekarang dengan Quantum Mustaqili ini, kita menampilkan satu kamus Al-Munawir yang sangat melegenda. Karena yang namanya belajar itu tanpa kamus tidak bisa kan. Nah, selama ini kita belajar bahasa Arab itu kan harus pakai kamus. Nah, kamus ketika kita buka kamus Al-Munawir itu butuh ilmu namanya ilmu tasrif ya, ilmu sorof. Tapi dengan kamus Al-Munawir ini, nah ini kelebihannya, kita tidak harus belajar tasrif, cukup mengetik dengan ketikan yang gundul, nanti misalkan akar katanya langsung diberitahu. Masjidun, udah aja ketik masjidun, nanti akan mengatakan sajadah itu asalnya. Ini Masya Allah. Ini kamus Al-Munawir nih yang sudah dalam bentuk aplikasi dan terkait dengan Al-Quran. Bahkan dijelaskan juga perubahan secara istilahi dan lugawinya. Jadi dengan kamus Al-Munawir dalam bentuk aplikasi, baik Qamus ini, kita akan sangat terbantu dengan belajar bahasa Arab, pencarian kata dan harokat. Itu Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa. Saya dulu punya kamus Al-Munawir sekian tebal dan nganggur ya, karena tidak bisa bacanya. 1600 ya, Masya Allah. Dengan aplikasi ini, Insya Allah kata apapun bisa tercari, Ustaz. Jadi secara Qamus, Quantum Mustaqili, alhamdulillah hadir di hadapan Bapak Ibu untuk membantu siapapun bisa belajar bahasa Arab. Jadi kalau kita lagi macet nih di mobil, bisa tuh nonton ini belajar bahasa Arab gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustadz. Kita coba dialog nih, baik yang ada di Zoom ini, ada juga yang sudah masuk melalui Facebook, melalui IG, ya beberapa pertanyaan nih. Jadi jangan dulu dihabiskan semua Ustadz. Ini kalau istilah iklan ini baru trailernya ya, bikin penasaran gitu. Tapi menarik saya kira ya, ini baru pengantar dari Ustadz Firman bahwa belajar bahasa Arab itu mudah. Terlebih lagi sekarang kita era teknologi, dimudahkan juga dengan adanya teknologi ya. Saya baru tahu juga ternyata Ustadz nih, Al-Munawir sudah ada aplikasi ya. Dulu belajar bahasa Arab dan buka kitab Al-Munawir itu rumit. Ternyata sekarang dimudahkan, Masya Allah. Ini sudah ada yang resign dulu. Kita beri kesempatan yang sudah resign, Pak Nur Mukhlas. Boleh unmute Pak. Pak Nur Mukhlas dulu sudah resign lebih dulu. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nur. Ustaz Nur. Alhamdulillah. Silakan Pak. Silakan Ustaz Firman. Ya Ustaz Firman. Ini alhamdulillah saya mau tahadus ini nih nikmah nih, jadi Masya Allah. Saya tuh nggak pernah belajar ini Ustaz, nggak pernah belajar bahasa Arab, benar-benar nggak pernah belajar gitu, nggak pernah belajar formil maupun ya benar-benar belajar sendiri. Jadi ya itu membuktikan Quran surat Al-Qamar tadi ayat 17 itu benar-benar Ustaz. Jadi saya belajar bahasa Arab tuh dari Quran gitu loh. Jadi dari terjemahan saya baca, terus dari Arab Quran, terus ke terjemahan saya baca gitu. Karena kan kata-kata Al-Quran itu kan berulang-ulang Ustaz. Jadi saya bisa akhirnya bisa gitu, bisa berbahasa Arab Al-Quran. Jadi dari situ saya bisa paham gitu kalau bahasa Arab itu seperti apa. Jadi saya belajarnya kalau boleh dibilang saya ya Arab Al-Quran gitu loh. Saya cuma bisa bilang saya bisa bahasa Arab tapi bahasa Arab Al-Quran gitu. Mungkin kalau Ustadz Mulyadi tahu ngelihat saya gitu, kalau ngelihat saya waktu itu kan saya waktu teman-teman juga nanya Pak Ustadz Mul waktu kita di itu kok bisa gitu, kok saya bisa komunikasi gitu ya, karena ya itu saya
saya akan bilang kalau waktu itu saya waktu ngobrol itu saya waktu itu sama Ustadz di, eh, saya bisanya Arab Fusha, saya bilang gitu, saya bisa cuma bahasa Arab Fusha gitu. Jadi kalau jadi ketika orang Arabnya saya bilang begitu, langsung dia kalau yang berpendidikan memang bisa ya Ustadz ya, dia akan dia langsung ngerti gitu loh ya. Akhirnya mereka akan berubah menjadi berbahasa Arab Fusha gitu loh, Fusha gitu. Nah, masalahnya kan bahasa Arab kan secara amahnya kan nggak begitu, Ustaz. Jadi saya kalau kerepotan, jadi kalau udah mereka berbicara amah, ya udah saya kelabakan, agak repot itu loh. Gitu, baik, terima kasih Pak Nur. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jazakallah. Ini berarti menguatkan apa yang disampaikan Ustaz Firman tadi, bahwa belajar bahasa Arab itu mudah, gitu ya. Ya, betul. Pak Nur belajar melalui terjemahnya saja, gitu, belajar Al-Quran betul. Banyak sekali bahasa di Quran itu diulang. Jadi kalau tidak salah, berapa Ustaz Firman mungkin lebih tahu ya, sepertiganya atau lebih itu adalah pengulangan. Sehingga ya, kalau betul, sebagian saja kita paham bahasa Quran itu, maka sebagian pengulangannya, misalkan tadi kata yasarna atau kata yasaro, tahu artinya mudah, nanti ketemu kalimat yasaro yang mudah lagi ya, nanti berubah menjadi yasarna, berubah menjadi yasiru, tasiru, dan seterusnya. Ada beberapa perubahan dari kata itu. Nah, tapi ini menarik terkait dengan metode mustakili juga yang belajar mandiri tadi Ustadz. Jadi ini seperti apa nih Ustadz, dikaitkan dengan tadi pengalaman Pak Nur Mukhlas dengan metode mustakili ini Ustadz, silakan. Jadi alhamdulillah, syukur Ustadz. Jadi metode mustakili ini bagaimana mempelajari bahasa Al-Quran untuk memahami Quran dan hadis gitu Ustadz. Jadi sebetulnya lebih tinggi. Jadi karena kalau kita lihat tingkatan dalam bahasa Arab itu ada 3. Jadi bahasa Arab itu satu, ada bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang tentu pasti benar, tidak mungkin salah, dengan memiliki nilai kemujian yang sangat tinggi. Ini bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua ada bahasa Arab Fusha. Nah, kalau bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu shorof gitu ya, ada grammar. Dan yang ketiga ada bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang digunakan sehari-hari. Makanya kenapa ada bahasa Arab Quran, karena memang bahasa Quran itu berbeda dengan bahasa Fusha. Kalau bahasa Al-Quran itu mudijatnya sangat tinggi. Contoh misalkan di bahasa Arab Fusha tidak ada alif lam mim. Kan alif lam mim, Toha, Yasin itu huruf-huruf muqatta'ah yang hanya ada di dalam bahasa Al-Quran. Kemudian makanya ketika Umar bin Khattab, salah satu di antara beliau masuk Islam itu kan beliau membaca surat Toha. Toha itu 2 huruf, beliau sampai gemetar. Aduh, ini apa tuh? Ini luar biasa sekali tingginya. Nanti kalau di ini insya Allah nih, dalam beberapa kesempatan ini ayat-ayat muqatta'ah itu satu mukjizat yang sangat luar biasa ketika kita mengkajinya. Yang kedua bahasa Arab Fusha. Nah, kalau bahasa Fusha, bahasa Arab yang digunakan oleh para akademisi biasanya kalau di Timur Tengah, oleh dosen, oleh dokter, oleh ustadz, oleh syekh. Kemudian ada bahasa Amiyah. Nah, kalau Amiyah ini bahasa pasar, betul. Pak Nur Mukhlas pasti tidak akan paham gitu. Termasuk kami di universitas di Indonesia pun yang dipelajari adalah bahasa Arabnya Fusha. Kalau Amiyah kan bahasa Arab pasaran, jadi satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda sekali Amiyahnya. Misalkan bahasa Arab Fusha, misalkan air itu kan bahasa Fushanya maun. Kalau Amiyahnya moyah kan, jadi jauh tuh. Moyah. Kaifa haluka kif halak, Masya Allah. Jadi dulu kalau di universitas kita belajar itu, kalau bahasa Amiyah itu misalkan jalan kan, torik. Kalau kita ditanya ilaina anta, kemana kamu? Nah, kalau bahasa Amiyahnya saya jalan-jalan ke alun-alun. Itu bahasa Arabnya bisa gini, anak torik-torik ila alun-alun. Itu Amiyah tuh. Amiyah begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih ada waktu. Muhammad Aris, ini ada yang resen juga, Pak Muhammad Aris atau Mas Muhammad nih, karena tidak ada wajahnya. Boleh unmute juga, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, jazakumullah khairan sebelumnya dari Ustadz ya, Ustadz Firman dan Ustadz. Ini langsung saja ya ke pertanyaan Ustadz, tapi sebelumnya mungkin sedikit ingin menceritakan dulu Ustadz. Jadi sebetulnya saya sudah pernah sempat belajar ya bahasa Arab ini Ustadz. Oh, waktu itu sempat ikut kursusan secara khusus begitu kan ya bahasa Arab ini, karena satu keinginan saya memang tadi sebagaimana penjelasan yang sempat Ustadz jelaskan di awal kayak gitu kan ya, mengetahui keutamaan itu dan memang punya semacam misi begitu Ustadz untuk memperdalam ilmu syar'i begitu ya, khususnya mungkin terkait ilmu syariat, dan akhirnya kan saya memahami pentingnya ilmu alat ini ya Ustadz. Nah, tapi akhirnya saya berhenti di tengah jalan Ustadz, karena ya tadi mungkin beratnya untuk istiqomah tadi itu Ustadz, terkait belajarnya ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga terkait metode dan lain sebagainya. Tadi juga ada satu kemudahan yang disampaikan melalui aplikasi begitu kan ya. Nah, saya kemarin itu kurang istiqomahnya karena saya merasa mungkin ini banyak alasan saja Ustaz ya, karena online waktu itu ya di masa pandemi kemarin. Jadi di waktu pandemi itu saya coba belajar untuk online dan ternyata PR juga ya, repot juga untuk mengikuti ritme pembelajaran online ini, dan akhirnya berhenti tengah jalan begitu. Dan ini saya sebenarnya punya keinginan lagi Ustaz untuk benar-benar belajar lagi begitu ya, memulai lagi. Nah, tapi saya punya kendala yaitu tadi bagaimana memulainya ini begitu ya Ustaz. Bagaimana cara memulainya ini kembali ketika semangatnya udah ada, bagaimana cara memulainya kembali. Dan tadi yang kedua pertanyaan saya terkait aplikasi metode pembelajaran kita hari ini Ustaz. Kan memang teknologi ini memudahkan segalanya ya Ustaz. Tapi kita memahami juga yang namanya konsep keberkahan ilmu dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan kemudahan-kemudahan aplikasi ini juga tidak mengurangi daripada keberkahan ilmu itu Ustaz? Dan bagaimana caranya kita tetap masih bisa mempertahankan yang namanya keberkahan ilmu itu dengan kemudahan-kemudahan ini Ustaz? Karena kan kalau mungkin kita belajar secara langsung dengan guru, itu jelas insya Allah dapat keberkahan yang berlimpah begitu, yang nyata begitu. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa memastikan hal yang sama ketika kita belajar dengan menggunakan aplikasi seperti ini Ustaz? Itu saja mungkin, jazakumullah khairan sebelumnya Ustaz. Terima kasih Mas Aris, karena waktu kita terbatas nih. Silakan Ustaz Firman langsung saja. Ya, Masya Allah. Yang pertama ketika kita belajar bahasa Arab, Mas Aris Masya Allah luar biasa. Yang pertama kali, dan Bapak Ibu rahimakumullah, yang harus ditanamkan adalah niat sebetulnya. Ketika kita memiliki niat yang sungguh-sungguh, ingin paham Quran, ingin paham hadis, dan termasuk ingin khusyuk dalam beribadah, maka insya Allah Allah akan memudahkan. Ada satu ungkapan sederhana Ustaz ya, ada niat, ada 1000 jalan, tidak ada niat, ada 1000 alasan. Itu ya. Jadi kalau kita sudah niat kuat, insya Allah Allah akan membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran. Yang kedua, kalau memang tidak niatnya kurang kuat, pasti ada 1000 alasan aja. Ya ini itu, Masya Allah. Kemudian terkait yang kedua, insya Allah mudah-mudahan Allah itu dengan teknologi yang Allah berikan pada kita, karena memang dunia itu senantiasa berkembang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW. Engkau lebih mengetahui dengan urusan dunia kita. Mungkin zaman Rasul tidak ada mobil, pesawat. Zaman sekarang dengan teknologi yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan akal, akhirnya menjadi sesuatu yang jadi satu kemudahan. Insya Allah Mas Aris, ketika kita belajar baik dengan guru, kemudian termasuk belajar melalui aplikasi YouTube dan sebagainya, insya Allah itu pun termasuk salah satu bagian dari keberkahan ilmu. Baik, terima kasih Ustaz Firman, Masya Allah. Waktu kita sudah habis nih, sudah jam 6 tidak terasa. Terima kasih sahabat-sahabat dimanapun berada. Mohon maaf, ini sudah ada pertanyaan di YouTube, di FB, dan yang lainnya. Tapi nampaknya sama gitu ya, terkait tadi bagaimana kemudahan belajar bahasa Arab, tadi sudah banyak disampaikan. Yang kedua, bagaimana cara belajar, seperti pertanyaan Mas Arif juga. Insya Allah ini program Komus ini kerjasama juga dengan DKM Darut Tauhid ya. Iya betul, insya Allah. Nanti sahabat-sahabat yang mungkin seperti Mas Aris tadi mau offline-nya juga insya Allah nanti kita informasikan segera. Kemudian yang online-nya juga ada ya, jadi ada offline, ada online. Dan terkait keberkahan tadi tentu saja sangat harus kita jaga supaya ilmunya berkah dan juga dimudahkan oleh Allah begitu. Ustaz Firman, mungkin ada 1 kalimat, 2 kalimat terakhir sebelum kita akhiri.
Ya, Ustaz, terkait dengan bahasa Arab, Ana ingat sekali perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan yang ini menjadi satu motivasi khusus bagi Ana dan mudah-mudahan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Beliau pernah mengatakan kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Tapi kalau kita ingin Allah yang berbicara kepada kita, ini yang kedua nih yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Sholat itu adalah komunikasi kita hamba kepada Allah. Tapi kalau kita ingin Allah yang berbicara kepada kita, maka pelajarilah bahasa Arab. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri karena waktunya sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustaz Firman atas Sama-sama. Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom dan di semua aplikasi yang terhubung, NKTV, NKFM semuanya terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.